حبيبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعدل فرجه وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا قرة عين الرسول يا أم الحسن والحسين، السلام عليكم يا سيد الشباب أهل الجنة، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Ikhwan akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul di Yayasan Islam Abu Thalib dalam rangka halal bihalal, sekaligus juga untuk mengenang 40 hari dari syahidnya yang mulia Ayatullah Al-Uzma Al-Syahid Sayyid Ali Khamenei, yang 40 hari, lebih kurang 40 hari yang lalu syahid dalam serangan militer, serangan kezaliman yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Tentu ini adalah duka yang mendalam bagi kita semua. Dikatakan bahwa tiang-tiang dunia itu adalah ulama. De ulama itu menjadi pondasi, menjadi tiang-tiang bagi tegaknya dunia ini. Maka kehilangan atau wafatnya seorang ulama, kita kehilangan tiang-tiang penopang semesta. Dan tentu Sayyid Ali Khamenei adalah di antara tiang-tiang utama yang menopang dunia untuk tetap tegak dalam keadilannya. Penentangan beliau pada kezaliman seumur hidup beliau, jika kita membaca peri kehidupannya, kita tahu bagaimana dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya tentu diwarnai dengan hal-hal yang mulia, diwarnai dengan hal-hal kebaikan, keimanan yang tinggi dari kecilnya, mudanya, dewasanya hingga tua, dan akhirnya menggapai kematian mulia. Tentu kita semua, ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian, sadar bahwa setiap kita pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa setiap nafs, setiap jiwa pasti akan merasakan, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya kita semua yang ada di sini, dan tentu seluruh manusia yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Itu bukan pilihan kita. Kematian bukan pilihan kita. Kematian adalah yang pasti kita alami. Yang menjadi pilihan bagi kita adalah apakah kita ingin mati terhina atau mati mulia. Itu yang menjadi pilihan. Itu bukan takdirnya Tuhan saja yang bekerja, tidak. Tetapi apakah kita memilih untuk mati dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan tercela? Itu pilihan kita. Artinya jika kita membusanai hidup kita dengan kemuliaan, maka insya Allah kita akan mendapat kematian. Tapi kalau kita membusanai diri kita dengan kehinaan, ketercelaan, maksiat, dosa, maka tentu kematian kita adalah kematian yang tercela. Ini adalah pilihan. Kematiannya pasti, tapi apakah kita mati dalam keadaan mulia, itu bukan kepastian. Bisa saja kita mati dalam keadaan tercela.
terhina, bahkan ketika melakukan dosa maksiat dan sebagainya. Banyak contohnya di hidup terakhir. Makanya kematian syahid tentu adalah kematian yang paling mulia. Rasul mengatakan setiap kebaikan di atasnya ada kebaikan lain. Dan kebaikan tertinggi itu adalah syahid, kata Rasul. Tidak ada kebaikan di atasnya lagi. Maka orang yang mulia, orang yang punya keimanan tentu mengharapkan hidupnya mulia dan matinya juga mulia. Kalau dalam Adul Bait kita sering dalam doa mengikrarkan bahwa kita ingin hidup seperti hidupnya Ar-Rasul dan keluarga Rasul, dan kita ingin mati seperti matinya Rasul dan keluarga Rasul. Dalam doa ziarah kita mengulang-ulang kalimat itu dengan Allahumma ja'al mahya Muhammad wa ali Muhammad wa mata Muhammadin wa ali Muhammad. Kita ingin hidup seperti hidupnya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, tapi kita juga mata Muhammadin wa ali Muhammad. Tapi kita juga berharap mendapatkan kematian seperti matinya Nabi Muhammad dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ingin hidup dengan kemuliaan dan juga ingin mati dengan kemuliaan. Jika mereka menggapai syahid, maka kita juga berharap untuk mendapatkan syahid itu. Dan tentu banyak faidah dalam kesyahidan. Dan hari ini kita mengenang 40 syahadahnya Syed Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, salah satu dari tiang-tiang fondasi-fondasi dunia kita dalam menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Insyaallah nanti kita akan melakukan doa tahlil yang akan dipimpin oleh Imam Al-Habib Ustaz Muhammad Taufik Al-Yahya, dan nanti juga kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tentu juga pembacaan syair, puisi dalam berbagai mungkin ekspresi reflektif tentang diri Imam Ali Khamenei ataupun tentang situasi yang melanda dunia saat ini. Karena telah hadir, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang undang-undang. Ada Bang Dr. Safwan, Nabi Umri, yang sudah hasil dari kita, beliau atas pengawalan senior kita, banyak telah mengekspresikan syair-syairnya, buku-bukunya bisa kita baca, bagaimana juga beliau mengungkapi. Nanti mungkin kita berharap beliau juga bisa mengulas berbagai dan membacakan mungkin karya beliau, puisinya pada hari ini, dan mungkin sedikit mengungkap tentang sastra, bagaimana hubungan sastra mungkin antara Melayu dan Persia karena pengaruh yang kuat terhadap perkara tersebut. Dalam hal ini tentu saja tentu juga terima kasih juga untuk hadirnya Bangga Prof. Ansari Yamamah yang lebih kita kenal dengan imam besar Islam transitif, mazhab baru. Kita sudah disesatkan atau belum di mana? Islam transitif sebagai bagian dari olah pikir yang luar biasa dari Prof. Ansari, yang kita akan dengarkan juga untuk yang lainnya juga ada Prof. Iqbal ini yang sehari-hari memberikan kajian tafsirnya, kajian keagamaan kepada kita semua. Itu juga nanti para pembicara lain yang akan menyusul, ada Ustaz ini cendekiawan muda kita juga, Ustaz Marzuki Manuro, salah satu muda Islam yang juga banyak memberikan pemikiran-pemikirannya dalam pembinaan generasi muda Islam. Dan tentu juga ada abang kita ini, Dr. Muhammad Fauzi, juga terima kasih telah hadir bersama kita tengah-tengah kita semua.
Kita menanti juga ya ada insya Allah Bang Tikwan, Raya, ada lagi Prof. Syahrin, Arahat, insya Allah juga ada Bang Syahidul Ansor. Nah demikian saya rasa sekali lagi terima kasih semuanya dan juga terima kasih kepada ikhwan, akhwat, bapak ibu sekalian yang sudah hadir di Yayasan Islam Abu Thalib ini dalam rangka halal bihalal dan mengenang peringatan 40 hari syahidnya Sayyidina Al-Mahi yang hari ini kita mengadakan Yayasan Islam Abu Thalib bekerjasama dengan Jamiatul Mustafa Internasional Republik Islam Iran, suatu lembaga pendidikan yang langsung di bawah naungan Asy-Syahid Ali Khamenei. Ini lembaga pendidikan universitas yang tersebar di Iran dan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ada, dan ini langsung di bawah Asy-Syahid Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Dan ini dilakukan serentak di Indonesia di beberapa, di 14 kota kalau saya tidak salah. Hari ini jadi ada di 14 kota seluruh Indonesia kita melakukan peringatan Jamiatul Mustafa bekerjasama dengan berbagai kota, dan di Medan alhamdulillah bekerjasama dengan Yayasan Islam Abu Thalib untuk melambangkan peringatan syahadahnya Sayyidina Khamenei. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini, asam garam dari makanannya, dengan marokan atau kurang asin, ya, kita nikmati aja insya Allah, dan kita ambil keberkahannya bukan hanya kenikmatannya saja, tapi keberkahan dari berbagai hidangan, senyum, sapa, salam, dan insya Allah itu semua akan menambah pahala bagi kita dan mengurangi atau menghapus dosa-dosa kita semua, insya Allah. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas penyampaian pembukaannya acara ini. Untuk itu selanjutnya kita dengarkan bersama. Nanti insyaallah setelah ini kita akan bismillah, insyaallah kita dengarkan bersama kata sambutan dari pengurus perwakilan dari Jamiatul Mustafa Internasional yang disampaikan oleh Ustaz Hafiz. Pada tempat kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Abil Qasim Nabi Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Islam Abu Thalib, yang kami hormati para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam majelis halal bihalal dan memperingati 40 harinya atas kesyahidan Asy-Syahid Al-Imam Ayatullah Ali Khamenei, yang kami hormati seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir dalam majelis kita pada sore hari ini. Baik, saya tidak memperpanjang mukadimah lagi. Saya sebenarnya bukan dari Jamiatul Mustafa, akan tetapi saya diminta oleh Jamiatul Mustafa untuk menghubungkan kerjasama dengan Yayasan Islam Abu Thalib, karena saya juga sebagai sebenarnya koordinator alumni Jamiatul Mustafa Alamiyah untuk Sumatera Utara.
sehingga hal-hal yang bisa menghubungkan Jamiatul Mustafa dengan masyarakat Sumatera Utara itu kami dari pihak alumni senantiasa untuk bersedia membantu mereka menghubungkan dengan para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi dan yang ada di Sumatera Utara khususnya. Nah, pada kesempatan hari ini sebagaimana tadi yang telah juga diterangkan oleh Al-Ustaz Candiki bahwa Jamiatul Mustafa Al-Alamiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang bukan berorientasi untuk sebagai syiahisasi, tetapi berorientasi untuk menyebarkan ajaran Islam bagaimana yang dipersepsikan oleh Ahlul Bait. Jadi ini ada dua makna syiahisasi dengan menyebarkan nilai-nilai keislaman yang dimiliki oleh Ahlul Bait sallallahu alaihi. Kita sebagai umat muslim tentunya dituntut untuk satu, fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba kebaikan bukan hanya berlomba dengan fisik, sejauh mana kita mampu berbuat, sejauh mana kita mampu untuk berkorban, tetapi juga sejauh mana kita memiliki ide-ide, nilai-nilai, ilmu-ilmu yang kita miliki, kita persembahkan, kita sampaikan, kita utarakan, sehingga apa? Sehingga kita berhasil menjadi sebuah umat yang dicita-citakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, orang yang paling berduka pastinya setelah meninggalnya, syahidnya Ayatullah Khamenei adalah orang-orang yang dekat dengan mereka, adalah orang-orang yang selalu berada di bawah sayap-sayap mereka, di mana Jamiatul Mustafa Alamiyah adalah salah satu lembaga yang dinaungi oleh rahbar atau pemimpin spiritual Republik Islam Iran, yaitu Ayatullah Ali Khamenei. Dan kedukaan ini tentunya juga bukan hanya dirasakan oleh mereka, tetapi para pecinta kebenaran, para pecinta ilmu dimanapun mereka berada, yang bukan hanya mereka bukan hanya Syiah saja, karena kita mengetahui Jamiatul Mustafa sendiri tidak hanya melayani para pelajar-pelajar yang bermazhab Syiah Ahlul Bait, tetapi juga melayani para pelajar-pelajar yang juga dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus di kota Burgon. Di sana difasilitasi, dan mereka difasilitasi sebagaimana mereka memfasilitasi para pelajar-pelajar yang belajar Ahlul Bait, atau dalam artian kalau mau kita bahasa khususnya para pelajar-pelajar dari masyarakat Syiah. Jadi Syiah dan Sunnah itu tidak dibedakan, bahkan guru-gurunya yang ada di Burgon itu, di Jamiatul Mustafa Alamiyah perwakilan Burgon, itu gurunya semua adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepergian beliau merupakan menjadi duka bagi kita semua, terutama bagi para ulama, karena memang perjuangan yang dipimpin oleh Ayatullah Sayyid Ali Khamenei bukan perjuangan yang bisa kita bilang hanya bicara-bicara saja, tetapi perjuangan yang membutuhkan pengorbanan. Sebagaimana di Iran itu sendiri, para ulama sudah banyak yang telah syahid. Kita tahu contohnya Ayatullah Syahid Mutahari, sebagaimana salah satu ulama yang dari Ahlul Bait dari Syiah. Ada juga ulama-ulama seperti Maulawi Janggi. Maulawi Janggi ini adalah, kalau di Iran itu gelar ulama untuk Ahlus Sunnah itu disebut Maulawi. Ada salah satu Maulawi juga, Maulawi Janggi, yang juga telah berpulang diteror sehingga mereka menggapai kesyahidan mereka. Sedangkan Ayatullah Khamenei, selain beliau adalah ulama, tetapi beliau juga adalah pemimpin. Beliau pernah mengatakan, mungkin ingin saya kutip sedikit, ketika beliau berbicara tentang posisi derajat dari kesyahidan dalam sebuah
pertemuan beliau dengan untuk mengenang salah satu syuhada, yaitu syuhada ilmuwan nuklir Iran. Ketika beliau syahid, mereka syahid, Ayatullah Khamenei mengatakan, apa buktinya bahwa fulan ini, tokoh ini, ilmuwan ini mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata beliau, buktinya adalah kesyahidan. Jadi ketika ia mencapai derajat kesyahidan, inilah yang dikatakan oleh Ayatullah Khamenei ketika memuja mereka. Ketika mereka mencapai derajat kesyahidan, maka itu adalah tanda kemuliaan pada mereka. Dan mereka mendapatkan derajat apa? Sebagaimana wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Kalau kita ingin mengutip ayat ini, jangan kau mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mati, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa makna hidup di sisi Allah? Ini dikatakan oleh Ayatullah Khamenei ketika beliau mencoba untuk menjelaskan makna hidup dalam kesyahidan. Hidup di sini bukan hidup seperti kita, butuh makan, kita masih bernafas, kita berbicara. Tetapi hidup di sini masih memiliki efek, masih memiliki pengaruh, atau bahasa Persia memiliki asar. Jadi ketika seseorang walaupun ia telah ditanam di dalam tanah, tetapi ketika masih memiliki efek, maka itu adalah tanda dari sebuah kehidupan. Tidak mungkin sesuatu itu dikatakan hidup kalau dia tidak memiliki efek, tidak memiliki pengaruh. Maka mereka meyakini bahwa semua syuhada-syuhada itu memiliki efek, sehingga budaya kesyahidan itu bisa kita lihat di Iran. Para syuhada itu dimakamkan di mana? Di tengah-tengah kota, menjadi tempat berkunjung masyarakat kota. Kalau Anda misalnya, insya Allah dalam suatu hari diizinkan jalan-jalan ke Tehran, jalan-jalan ke kota-kota Shiraz, ini adalah kota-kota besar yang saya sebutkan. Jalan-jalan ke kota Isfahan, kalau saya bilang kota Qum, di sana ada Sayyidah Fatimah Maksumah, ini terlalu ramai. Kalau saya katakan Mashhad, itu terlalu ramai. Orang akan berkunjung kepada makam Imam Ridho yang dimakamkan di kota Mashhad. Tetapi di kota-kota seperti saya sebutkan, di Tehran, di Shiraz, di Isfahan, maka pusat-pusat kota dimakamkan para makam-makam syuhada. Jadi seluruh kota-kota yang ada di Iran itu pusat kotanya dimakamkan makamnya para syuhada, menjadi tempat ziarah orang-orang yang ada di kota tersebut. Nah, kedekatan, kecintaan orang-orang terhadap para syuhada tersebut itu menunjukkan salah satu asarnya, salah satu pengaruhnya. Ada banyak pengaruh yang diberikan oleh sebuah kesyahidan. Bisa bersifat agama, yaitu menambahkan keyakinan, iman dan akidah hanya dikarenakan kesyahidan. Sebagaimana mereka para syuhada, sebagaimana yang kita ketahui dengan kesyahidan Ayatullah Khamenei itu menambahkan kesiapan untuk orang itu tidak takut mati, malah mereka mencintai kesyahidan. Itu bisa kita saksikan hari ini. Ketika mereka dalam bulan ini, 40 hari ini, baru beberapa hari ini gencatan senjata, tetapi 40 hari ini mereka tidak, masyarakat Iran tidak berondok ke dalam bunker-bunker, tetapi mereka masih aktif dalam kegiatan mereka sehari-hari. Supir taksi masih membawa mobil mereka keliling kota. Para pedagang sayur, mereka masih pergi ke pasar besar dan membawa dagangan mereka ke toko-toko mereka. Para guru, mereka masih setiap hari pergi dari rumah mereka menuju sekolah. Para mahasiswa juga begitu. Para pegawai kantoran juga begitu. Tidak ada kata libur hanya dikarenakan perang. Bahwa kalau kita membaca berita sudah terjadi ribuan penyerangan yang mereka lakukan terhadap masyarakat Iran. Tetapi masyarakat Iran tidak berhenti dengan perang ini. Malah mereka setelah lelah dari kerjaan mereka setiap hari di siang hari, malam-malamnya mereka berkumpul di pusat-pusat kota untuk mensyiarkan, mendukung pemerintahan Republik Islam Iran. Itu menunjukkan bahwa ternyata kesyahidan bukan memberikan ketakutan, tetapi memberikan keberanian,
menimbulkan keimanan dan akidah yang kuat terhadap kesyahidan, bahwa mati bukan akhir dari segalanya. Begitu pula ketika kita berbicara tentang konsep-konsep Mahdawiyah, saya juga tidak ingin memperpanjang, nanti dalam kesempatan kita akan berbicara. Karena ketika kita berbicara tentang Ayatullah Khamenei adalah bisa dibilang dalam tanda kutip bahwa beliau adalah manusia sempurna yang ada pada saat ini. Beliau alim, beliau ulama, beliau pemimpin, beliau ahli manajemen, beliau ahli strategi perang yang tidak pernah takut dengan hegemoni barat. Dan itu adalah beliau adalah seorang ayah, beliau adalah seorang suami, beliau adalah seorang anak yang layak untuk kita berbincangkan dalam setiap poin-poinnya. Itulah Ayatullah Khamenei. Oleh sebab itu dalam acara ini ketika berdiskusi dengan Al-Ustaz Candi Kirepantu, ada banyak pemateri yang hadir. Kenapa? Karena silahkan bebas orang untuk berbicara tentang Ayatullah Khamenei. Dan saya pikir itu juga merupakan adalah salah satu asar atau salah satu pengaruh bahwa beliau tidak mati. Begitu juga dengan konsep wilayatul faqih, bahwa dalam konsep wilayatul faqih salah satu syarat yang menjadi seseorang dikatakan untuk menjadi wali faqih selain dari keilmuan yang sudah sampai kepada seorang mujtahid, mereka sudah mampu untuk membuktikan secara ilmiah bahwa apa yang dibutuhkan, hukum-hukum yang dibutuhkan hari ini adalah hukum-hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW yang telah diucapkan 1400 tahun yang lalu. Jadi mereka sudah bisa membuktikan inilah yang dikatakan Ar-Rasul, bukan yang itu misalnya. Itu adalah dari sisi keilmuan. Tapi syarat yang kedua adalah apa? Keadilan dari mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah manusia-manusia yang adil. Selain keilmuan mereka, tetapi mereka juga memiliki satu keistimewaan yang dimiliki mereka, yaitu adalah keadilan mereka. Mereka tidak takut dengan dunia, mereka tidak takut dengan boikot, mereka tidak takut dengan kematian. Walaupun beliau diisukan telah keluar dari mana, katanya waktu sebelum penyerangan beliau sudah lari ke Rusia sama seperti Bashar Assad, tetapi realitasnya apa? Beliau syahid bukan di Rusia, beliau syahid bukan di dalam di dalam bunker, tapi beliau syahid di rumah beliau sendiri, di tempat beliau bersama keluarga beliau. Itulah salah satu kemuliaan yang beliau miliki. Saya di sini hanya memberikan kata sambutan, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pecinta keadilan, para pecinta kebenaran, dan kepada hadirin yang sekalian melihat bahwa itu ada bersama Ayatullah Khamenei dan bersedia hadir dalam acara ini untuk mendiskusikannya, untuk untuk mendengarkannya, untuk bersama-sama memahami dari beberapa narasumber yang telah hadir, yang sebagaimana tadi telah diucapkan oleh Al-Ustaz Candiki. Saya tidak akan mempanjang lebar kata sambutan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kata sambutannya. Semoga kita dapat merenungkan dan mengambil ibrah dari setiap kata-kata yang beliau sampaikan. Untuk itu kepada ahwan ikhwat sekalian, karena hari ini saat ini sudah masuk waktu asar, kita beri sejenak selama kurang lebih 15 menit untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Untuk itu silakan bersiap-siap yang mau wudu dan lain sebagainya, dipersilakan ala Nabi wa alihi sholawat. Allahu Akbar.